Mengejutkan, tapi ini fakta adanya aktor senior Didin Boneng tiba-tiba terkena musibah dan terkuak bahwa di balik nama besarnya membintangi sederet film legendaris, di masa tuanya Boneng justru mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga ketika rumahnya mendadak ambruk jadi luluh lantak, Boneng pun diguncang sedih karena kesulitan untuk membangun rumahnya utuh kembali. Beruntung, artis Raffi Ahmad mendadak memberikan bantuan dalam jumlah yang tak tanggung-tanggung, 50 juta rupiah. Tapi, benarkah bantuan uang puluhan juta rupiah tersebut bahkan belum cukup untuk bisa membangun rumah Boneng berdiri kembali? Benarkah gara-gara umur rumah Boneng yang sudah berusia 100 tahun lebih, renovasi pembangunan rumah Boneng bisa mencapai miliaran rupiah? Kehujanan kepanasan. Bagaimana kini nasib Boneng dan keluarga pasca rumahnya rubuh? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens, lagi-lagi artis Raffi Ahmad sukses membuat netizen terkaget-kaget dengan sifat kedermawanannya. Belum usai keterkejutan publik terkait donasi Raffi untuk para korban bencana banjir Sumatera. Kini Sultan Andara itu kembali dengan enteng menggelontorkan uang 50 juta rupiah. Begitu mendengar kabar jika aktor senior Didin Boneng mendadak kehilangan rumah tinggalnya. Ya, berawal dari musibah yang menimpa aktor senior Didin Boneng yang dalam satu hari kehilangan rumah tempat tinggal akibat ambruk pada tanggal 29 Desember 2025 lalu. Beruntung, saat Boneng sedang menatap sedih bangunan rumahnya yang sudah luluh lantak, bala bantuan datang. Karyawan Raffi yang bernama Haikal Sanad datang mengunjungi Boneng di rumahnya di kawasan Matraman, Jakarta Pusat sambil membawa rejeki kejutan. Karena Raffi menitipkan bantuan uang sebesar 50 juta rupiah untuk membantu Boneng, bukan tanpa alasan. Raffi menitipkan bantuannya lewat Haikal sang karyawan. Sedang menjalani tugas kerja di luar kota, Raffi pun tak sekedar memberikan bantuan tanpa adat kesantunan. Lewat sang karyawan, Raffi Ahmad melakukan video call, bukan sekedar untuk menyapa Boneng, tapi juga memberikan doa dan dukungan. Senior teater gua mau. Oh, teater? Iyalah. Sama-sama teater kita. Kita sesama anak teater. Ini akhirnya bisa mendatangkan rumah senior. Sekarang kita coba berkunjung ke rumahnya. Dari sini nih rubuhnya. Ke sini. Ya, baru merembet ke belakang, ke depan. Awalnya dari sini. Kamar ini kan kamar. Ya Allah. Ini ada senior teater saya, rumahnya ambruk. Ambruk, ini orangnya ini ganteng banget tuh. Hai, apa kabar? Sehat kan? Sehat selalu. Iya, Pi. Saya prihatin. Pokoknya kita doain semoga Allah kasih rezeki berkah dan yang paling penting Bapak sehat. Amin. Ini kejadiannya 4 hari yang lalu, malam Senin. Iya, saya Tuh. kasih tahu sama Til tadi. Yaudah saya bilang bantuin pokoknya. Kita insya Allah sebisanya kita bantu yang Raffi Ahmad memang sudah terkenal sebagai artis yang tak cuma kaya sehingga dijuluki Sultan, tapi juga Sultan yang dermawan kepada siapa saja. Sebelum memberikan bantuan kepada aktor senior Didin Boneng, sederet artis seperti Nunung hingga Fahmi Bo pun pernah merasakan kedermawanan Raffi dalam memberikan bantuan. Dan kini, ketika giliran aktor Boneng yang membuktikan kedermawanan Raffi, Boneng pun terharu. Karena Raffi bahkan berjanji untuk menengok Boneng dan rumahnya yang telah rubuh minggu depan. Kapan mau main ke Matraman nih? Lu kan belum pernah injak Matraman lo. nanti saya ke sono. Amin. Terima kasih lah udah ada perhatiannya teman-teman ya. Salam lah semua.
gitu. Cuma nanti insya Allah kita ke sana minggu depan. Amin amin. Minggu depan ke sini. Insya Allah, amin amin ya. Ya, ya Pak. Oke, oke Pi. Rapi belum bisa ke sini karena Rapi masih ada kerjaan di luar kota, di daerah. Insya Allah minggu depan katanya Rapi mau ke sini karena dia udah ada di Jakarta. Bukan tanpa alasan, jika aktor senior Boneng terharu dengan bantuan Raffi Ahmad yang berjanji akan datang berkunjung minggu depan. Pasalnya tak banyak yang tahu tentang fakta mengejutkan, kondisi Boneng yang meski memiliki nama besar berkat membintangi sederet film box office legendaris, tapi toh di masa tuanya, Didin Boneng hidup serba pasan, sehingga tak mampu merenovasi rumahnya, dan bak sudah jatuh tertimpa tangga pula, Boneng yang belakangan sepi job tawaran main film sering sakit-sakitan. Ironisnya, ketika kini rumahnya ambruk, Boneng pun jadi kehilangan tempat tinggal dan terpaksa menumpang tidur berpindah dari rumah ke rumah kerabat. Membuat kondisinya yang sudah sakit, konon jadi semakin parah. Karena saya butuh, perlu banget dan butuh banget. Dan saya tidak punya daya. Saya sakit, saya nggak syuting sudah 3 tahun. Mau dari mana coba? Akhirnya, oke, halo teman-teman, ayo tolongin gua. Loh, gitu loh. Gua perlu. Nah, salah satunya Rapi cepet respon. Sekarang kan saya tidur di mana-mana. Berkelana saya sekarang. Tawaf saya tidurnya. Ntar di sini, ntar sini. Nggak enak kan? Nah, saya pengen ini cepat jadi walaupun kecil atau lebih sederhana. Yang penting saya bisa tidur nyenyak lagi. Mudah-mudahan dengan begitu penyakit saya sembuh. Kalau kayak gini kan gimana mau sembuh? Udah otaknya jalan, udah fisiknya yang lain rasanya juga tekan-tekan. Gimana coba Ibu? Kan saya pengen sembuh. Tak pelak, ketika Raffi memberikan bantuan uang senilai 50 juta rupiah untuk rumah Boneng, Boneng pun bak menemukan oase di tengah cobaan yang bertubi menguji hidupnya. 50 juta saya dikasih sama Raffi. Tapi saya serahin sama yang mengelola ini, karena ini bukan saya nggak tahu lah, pokoknya saya tahunya ada bangunan lagi, bisa tidur nyenyak lagi, itu aja. Yang bangun tuh siapa terserah. Nah, dana itu saya serahin nih, siapa yang mau pegang. Itu kebetulan dikoordinir sama Pak RW. Tim intens khusus menelisik kondisi rumah Boneng yang ternyata benar hancur. Melihat kondisi rumah yang parah, bagaimana Boneng dan keluarganya bisa selamat saat rumahnya runtuh secara tiba-tiba? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Mengejutkan, tapi ini fakta. Kehidupan Didin Boneng sebagai aktor senior dengan banyak film bersejarah yang dibintanginya kini harus hidup terlunta-lunta terpaksa menumpang karena rumahnya mendadak runtuh. Bahkan saat dikunjungi oleh tim intens, kondisi rumah Boneng terlihat begitu miris. Tak lagi ada atap, tembok penyangga utama, sebagian besar rumahnya pun sudah ambruk. Membuat Boneng bersama istri dan anak-anaknya bakal kehujanan dan kepanasan tanpa perlindungan. Jika Boneng dan keluarganya nekat tetap memilih tinggal di rumah yang sudah runtuh tersebut. Memang hujan, cuma saat ini kejadian, hujan udah berhenti. Tidak lagi hujan. Hujan udah berhenti, saya pikir udah aman gitu. Nah, baru kira-kira jam 9 malam lah. Baru ini terjadi. Dan sayanya tidak ada di rumah. Saya lagi di luar kayak tadi tuh. Saya di luar gitu. Lagi duduk di mana gitu Ya ya? jadi saya nggak tahu. Yang ada di rumah tuh anak saya. Yang udah tidur gitu. Sontak saja tanda tanya pun mencuat.
Melihat kondisi rumah yang parah, bagaimana Boneng dan keluarganya bisa selamat saat rumahnya runtuh secara tiba-tiba? Jawabnya tergurat dramatis ketika tim intens menyusuri reruntuhan rumah dengan dipandu oleh Boneng. Kakek berusia 75 tahun tersebut menceritakan bagaimana putrinya yang berada di kamar sempat panik menyaksikan bangunan rumahnya tiba ambruk hanya dalam hitungan menit. Dapur, sana kamar mandi, Ya ini udah bagian belakang ini. Ini kamar tidur juga. Nah dimulai reruntuhan itu dari kamar itu. Dan di situ lagi ada anak saya tidur. Ya jadi nggak tidur ini banget. Dia dengar itu kretek itu dari atas. Lari ke belakang. Dia ke belakang, di belakang jatuh. Tuh. Lari lagi ke depan sini. Baru jatuh lagi nih. Kondisi rumah Didin Boneng yang mendadak rubuh sementara tetangga kanan, kiri, depan dan belakangnya baik-baik saja pun menjulangkan tanya. Apa yang sebenarnya memicu rumah Boneng ambruk dalam kondisi parah? Benarkah karena rumah tersebut sangat tua, berusia 100 tahun? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Nasib naaf Didin Boneng yang kini terpaksa harus hidup menumpang di rumah orang lain akibat rumahnya mendadak rubuh, menyisakan tanya. Bagaimana tidak? Tak ada badai, tak ada gempa yang mengguncang, rumah Boneng jadi satu-satunya rumah yang roboh secara mendadak. Sementara tetangga kanan, kiri, depan dan belakang rumah Boneng justru masih berdiri tegak dan baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah karena usia rumah Boneng yang sudah berumur 100 tahun, rumah peninggalan keluarga Boneng tersebut jadi roboh saat hujan tiba? Entahlah, butuh waktu untuk memastikannya. Yang jelas, kehilangan rumah penuh sejarah manis tentang hidupnya, kini batin Boneng jadi tertancap sedih. Sedih banget. Enggak sedih, enggak. Ya gimana semua? Ibu saya menimang saya dari bayi di sini. Udah gedean yang dibecanda di sini, di dalam rumah, di ruang tengah. Bercanda segala macam. Saling tangis, saling ketawa. Kan di sini semua. Banyak sekali kenangan manisnya. Jadi kalau ini mau dibangun kayak dulu, saya nyerah. Miliaran soalnya yang pasti. Minimalnya satu lebih. Dari mana saya duitnya? Saya nggak kerja kok. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.